membawa kesadaran pada nafas. Sadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Amati setiap tarikan dan hembusan nafas, apakah nafas terasa mengalir dengan baik ataukah terasa tertahan. Dengan menjaga pikiran tetap terhubung pada nafas, kita mulai membuka kesadaran ke arah luar. Biarkan pikiran terhubung ke arah luar, menyadari segala sesuatu yang berada di luar diri Anda. Hal-hal yang terjadi di luar diri seringkali mempengaruhi kedamaian dan kebahagiaan diri kita. Kita belajar untuk mengamati dunia di sekitar kita, mengizinkan pikiran berpindah dari satu suara ke suara berikutnya, dari satu objek pemikiran ke objek pemikiran berikutnya, tanpa membiarkan pikiran terlarut ke dalamnya. Menjaga kesadaran terhubung dengan nafas sehingga kita tetap berada di dalam diri saat mengamati dunia di luar diri kita. Izinkan pikiran untuk berpindah dari satu suara ke suara berikutnya. Kemudian bawa kesadaran ke dalam diri. Lakukan pengamatan terhadap tubuh. Sadari setiap sensasi yang terasa pada tubuh sehalus apapun sensasi tersebut. Sadari setiap denyutan yang terasa, setiap kedutan, ataupun sensasi lainnya yang terasa pada tubuh. Izinkan pikiran berpindah dari satu sensasi ke sensasi berikutnya, dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh berikutnya. Cukup dengan membuat catatan mental akan apa yang sedang terasa dan izinkan berlalu. Lakukan pengamatan kembali terhadap bagian tubuh berikutnya. Oke. Jadi itu Jill Hadley, salah satu biasanya di salah satu modul guru saya Jopi itu ada pembedahan. Nah, salah satunya sama Jill, biasanya sama Jill Hadley. Jadi tadi bisa melihatkah perbedaan antara fasianya yang mengalami kekusutan atau kita sebut dengan fas dengan area yang tidak mengalami fas. Nah, di antara otot-otot ini seperti yang kita lihat gambarnya kemarin kan otot itu berlapis-lapis gitu. Nah, pada saat kita diamkan, karena kolagen yang menjadi pembentuk atau struktur utama dari fascia itu memiliki karakter seperti lem, jadi dia menempel satu sama lain. Kemudian pada saat kita bergerak, dia mulai
melt gitu, mulai meleleh, melebur, melepas dia, dirobek. Nah kalau kita masih muda itu kan kita masih aktif biasanya. Jadi kenapa biasanya nggak banyak terbentuk vasnya. Tapi pada saat bertambah usia, secara alami air di dalam tubuh kita, termasuk di dalam fascia kita itu berkurang. Ini menyebabkan fascia itu literally menjadi lebih kering. Pada saat dia lebih kering, seperti lem tadi yang masih basah, dia kan masih bisa sliding dengan baik kan. Tapi kalau lemnya mulai lebih kering, dia mulai lebih menempel, lebih gampang menempel kan. Selama lemnya masih basah, dia nggak menempel kan biasanya, masih bisa slide. Semakin kering kondisi fascianya, semakin mudah menempel satu sama lain serat-seratnya. Dan lebih mudah terbentuk kekusutan, kita sebutnya di sana. Jadi lebih mudah, kusut itu terbentuk crosslink di dalamnya. Dan kalau kita tidak berikan tindakan untuk memanjangkan begini, dia semakin ketarik ke dalam dia. Jadi seperti dia bilang, mungkin bisa karena injury, bisa karena operasi, bisa karena memang faktor usia gitu. Secara alami fascia kita pasti akan menjadi lebih kering dan lebih mudah mengalami kekusutan. Makanya dulu waktu zaman masih muda gitu, rasanya badan tuh enak bergerak, nggak gampang pegal, nggak gampang terasa kaku. Tapi saat tua, saat setengah muda bangun tidur lebih kaku mungkin rasanya gitu kan. Nah di situ menunjukkan bahwa fascia ini besar sekali peranannya pada kenyamanan gerakan di tubuh kita. Begitu? Apakah bisa sedikit membayangkan kemarin pertanyaan yang Bene kekusutan di fascia itu? Oke. Dan kalau sudah kekusutannya menjadi terjalin sangat erat begitu, jadi kalau pada area otot kita sebut dengan trigger point. Pernah mendengar trigger point? Area yang memicu rasa sakit, rasa kaku, rasa pegal di area otot, itu kita sebut dengan trigger point. Jadi kalau kita masas, biasanya kita merapikan serat-seratnya di sana, jadi badannya jadi lebih enak gitu. Nah area ini juga kekusutan ini bisa terjadi di area persendian, ataupun trigger point di otot ini juga bisa membuat kekakuan di area persendian. Jadi latihan yin ini utamanya kita mau mempengaruhi persendian, terutama di situ fokusnya ada pada kelenturan dan mobilitas. Jadi boleh ditambah di sana ya. Di tabel itu fokus pada kelenturan dan mobilitas persendian. Jadi bukan hanya lentur, tapi dia menopang gerakan dari persendian.